Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua ya? Oke. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar nantinya pelajaran hari ini bisa lancar dan materi yang Bapak sampaikan ke kalian bisa diserap dengan baik buat kalian maupun buat diri Bapak sendiri. Mungkin dari ketua kelasnya bisa dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai materi statistika, yaitu pemusatan data. Nah, sebelum masuk ke materinya, kalian masih ingat nggak dengan... Nah, kalian masih ingat dengan data ini? Ini tuh merupakan data apa sih? Data tunggal, Pak. Oke, benar sekali Agne. Jadi ini tuh adalah data berbentuk data tunggal. Nah, di data tunggal itu ada yang namanya ukuran pemusatan data. Kalian masih ingat kan? Nah, untuk ukuran pemusatan data sendiri itu ada apa aja sih? Ada min, ada min, median, modus. Oke, benar sekali. Nah, berarti kalian masih ingat dengan pemusatan data untuk data tunggal. Di sini kalau kalian lihat data tunggalnya itu Bapak tuliskan satu persatu. Mulai dari 70, 73, 83, 71, 80, 82, 84, 84, 78, dan 76. Nah, kalau semisal Bapak punya data yang jumlahnya itu lebih dari ini, katakanlah 100 data gitu. Terus Bapak mau tuliskan datanya itu satu-satu. Nah, menurut kalian itu praktis nggak sih untuk dilakukan? Enggak kan? Karena datanya itu terlalu banyak, ada 100. Kalau kita tulis satu-satu itu membuang waktu banget kan. Terus hal yang kita bisa lakukan itu apa? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu ya. Nah, hal yang bisa kita lakukan itu adalah mengkelompokkan datanya ke dalam beberapa interval. Jadi datanya nanti bukan kita urutkan satu-satu, tapi kita kelompokkan gitu. Nah, data yang sudah kita kelompokkan itu dinamakan dengan data kelompok. Nah, kalian masih ingat nggak tabel ini? Atau pernah lihat tabel seperti ini? Pernah. Nah, jadi tabel ini itu adalah tabel frekuensi untuk data kelompok, di mana Bapak sudah kelompokkan datanya mulai dari interval 70 sampai 74, 75 sampai 79, dan yang terakhir 80 sampai 84. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas untuk ukuran pemusatan data kelompok. Nah, untuk apa sih kita perlu mempelajari ukuran data pemusatan kelompok, ukuran pemusatan data untuk kelompok? Nah, yaitu untuk itu tadi, ketika kita punya nilai yang cukup besar, katakanlah Bapak punya hasil sensus dari suatu desa, itu kan banyak kan datanya. Kalau kita tulis satu-satu, nanti kita kesusahan. Nah, kita bisa menggunakan ukuran pemusatan data untuk data kelompok. Nah, gimana? Kalian udah siap nggak untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Pak.
Oke, siap semua ya. Jadi Bapak bisa mulai pelajarannya dan kemarin Bapak juga sudah mengirimkan kalian sebuah link video untuk kalian belajar mengenai materi pemusatan data kelompok. Dan Bapak kemarin juga meminta kalian untuk membuat rangkuman dari video tersebut. Udah dikerjakan semua? Oh, sudah semua ya. Nah, kalau begitu Bapak mau tanya nih untuk kalian. Kira-kira video kemarin tuh bahas tentang apa sih? Min, median. Oke, benar sekali Riha. Jadi video kemarin itu membahas tentang min, median, dan modus untuk data kelompok. Nah, kalian masih ingat kan untuk mencari min atau rata-rata di data tunggal itu kita menjumlahkan data secara keseluruhan lalu dibagi dengan jumlah keseluruhan data tersebut. Nah, kalau di data kelompok gimana ya? Kan datanya kan kita nggak tuliskan satu-satu, tapi kita buat kelompok di dalam beberapa interval. Di video kemarin juga dibahas kan mengenai bagaimana cara untuk menentukan median atau min atau rata-rata dari data kelompok. Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Oke, Isati. Jadi untuk mencari rata-rata itu kita menjumlahkan dari frekuensi dikalikan dengan nilai tengah, kemudian kita bagikan dengan jumlah frekuensi. Oke. Dari yang lain, apakah sama dengan Isati? Sama. Oke. Benar sekali jawaban kalian. Jadi kita dapat mencari rumus min atau rata-rata dari data kelompok menggunakan X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi lalu dibagi dengan sigma Fi, di mana X bar adalah rata-rata dari data kelompok, Fi-nya adalah frekuensi, dan Xi-nya adalah nilai tengah. Nah, selain min atau rata-rata, kemarin juga membahas tentang median dan modus di video pembelajaran kemarin. Nah, dari kalian masih ada yang belum paham nggak terkait materi tentang median sama modusnya? Saya Pak, izin bertanya. Ya, Zulfa. Dari video kemarin yang saya lihat itu menentukan median pada data kelompok itu apakah sama dengan data tunggal? Kalau data tunggal kan diurutkan satu persatu, lalu diambil yang di tengah-tengahnya data tersebut. Nah, kalau data kelompok itu diurutkan setiap kelompoknya gitu atau bagaimana, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus ya, Zulfa. Jadi bagaimana cara untuk menentukan median dari data kelompok? Nah, jadi konsep dari median di data kelompok itu mirip dengan median di data tunggal. Cuman karena data di data kelompok itu kita nggak urutin satu-satu, tapi kita kelompokkan ke dalam beberapa interval, jadi kita bisa menggunakan rumus untuk mencari median, di mana rumusnya adalah median sama dengan tepi bawah ditambah dengan setengah N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median, lalu dibagi dengan frekuensi kelas mediannya, terus dikali dengan panjang kelasnya. Seperti itu. Gimana, Zulfa? Ya, Paham. Yang lain juga paham kan? Paham. Oke. Nah, selain median, ada juga modus untuk data kelompok. Kita juga bisa mencarinya dengan menggunakan rumus modus sama dengan tepi bawah ditambah dengan selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya, lalu dibagi dengan jumlah dari selisih frekuensi kelas modus yang sebelumnya ditambah dengan modus setelahnya, lalu dikalikan dengan panjang kelas. Seperti itu. Permisi Bapak, ini bertanya. Iya, Zulfa. Kalau ada dua kelas yang frekuensinya itu sama-sama paling tinggi, nah kelas mana yang ditentukan sebagai kelas modus? Oke. Lagi-lagi pertanyaan yang cukup bagus dari Zulfa. Jadi bagaimana Pak kalau semisal di modusnya ini tuh
modus di data kelompok ini modusnya itu ada 2. Nah, kita kan bingung mau menentukannya itu gimana. Ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Pertama itu kita lihat soalnya terlebih dahulu. Biasanya di konteks soalnya itu ada informasi tambahan mengenai medianya, kalau semisal medianya itu ada 2 gitu. Terus langkah selanjutnya kita juga bisa menentukan modus dari data kelompok ini tuh dengan memilih jumlah data modus yang paling awal muncul. Semisal nih di rentang 75 sampai 79 itu kan ada 5 frekuensinya. Terus di 80 sampai 84 ini itu juga ada 5 frekuensinya. Nah, untuk mencari modus yang kita pilih itu adalah yang di rentang 75 sampai 79. Seperti itu. Gimana Zulfa? Paham? Ya, oke. Yang lain juga paham kan? Paham. Nah, apakah ada yang ditanyakan lagi untuk median, modus, dan min dari data kelompok? Sudah jelas ya? Oke, karena kalian sudah jelas dan untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai min, median, dan modus dari data kelompok, Bapak punya latihan soal untuk kalian kerjakan. Nah, di sini kalian sudah membagi kelompoknya seperti yang Bapak bagi kemarin kan, dan sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah. Oke, bisa di-scan QR code-nya, ayo. Oke, kalau sudah di-scan bisa kalian langsung kerjakan latihan soalnya. Gimana? Udah bisa kan latihan soalnya? Iya, Pak. Nanti kalau semisal ada yang nggak paham bisa ditanyakan ya. Siap, Pak. Oke. Gimana latihannya? Aman, Pak. Ini kan mencari rata-rata. Oke. Jadi cari nilai tengahnya dulu ya. Iya. Oke. Kelompok ini gimana? Aman kan latihan soalnya? Kan caranya kan sesuai yang di PPT. Iya. Berarti kan aman, Oke. Pak. Masih belum ada masalah. Gimana semuanya? Udah selesai? 3 menit lagi ya. Kita bahas bersama nanti. Sampai mana ini? Ini nomor 3 Bu sudah. Udah nomor 3. Dan kelompok ini aman? Aman Ibu, tinggal menghitung hasil akhirnya. Oke. Iya. Diteliti lagi ya. Iya Ibu. Aman semuanya? Bu, ini sudah nomor 3, sedikit lagi. Oke, nomor 3. Tinggal 3, Bu. Bentar lagi. Sudah semuanya? Sudah, sudah, sudah. Oke, sip. Sudah semua. Nah, kita bahas bareng-bareng dulu ya. Nah, untuk yang pertama itu ada data skor hasil tes IQ dari 100 siswa. Ini diminta untuk menentukan rata-ratanya. Nah, rata-rata kalian dapat berapa dari soal ini? 1. Oke, gini. Kita tanya dulu yang beda. 99,6. Ini kenapa kok bisa dapat 99,6? Kan pertama dicari titik tengahnya dulu ya Bu ya. Nah, misal ini interval 90 sampai 95. Ya. Nah, kan tengah-tengahnya 92,5. Tapi kita itu pakai 93 Bu. Jadi kita bulatkan jadi 93. Iya, dibulatkan. Iya. Oke, kata kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 itu titik tengahnya dibulatkan. Kita bahas ya. Jadi dari video yang Ibu
berikan kemarin untuk nyari titik tengah kan rata-rata ditentukan dulu titik tengahnya ya untuk nyarinya. Itu gimana caranya? Gimana cara menentukan rata-ratanya? Oh maaf, titik tengahnya? Batas atas, ya Zakaria. Dijumlahkan batas atas sama batas bawahnya kemudian dibagi 2, Bu. Dijumlahkan batas atas dan batas bawahnya kemudian dibagi 2. Iya, betul kata Zakaria. Jadi misalnya di sini kita ada interval 90 sampai 95. Nah, ini kan dijumlahkan batas atas sama batas bawahnya. Dapatnya berapa? 92,5. Iya, jadi untuk titik tengahnya itu 92,5, bukan dibulatkan. Nah, kan titik tengah itu merupakan perwakilan, ibaratnya itu mewakili dari semua data yang ada di interval ini. Kita kan nggak tahu ya apa aja data yang ada di sini, karena ini hanya suatu bentuk interval. Nah, jadinya bisa 90,1, bisa juga 94, sekian. Nah, untuk supaya lebih, apa ya istilahnya, mencari nilai yang dapat mewakili data-data yang tidak pasti yang bentuk interval itu, kita tentukan nilai titik tengahnya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya titik tengah itu bukan bilangan bulat. Nah, kemudian untuk cari rata-ratanya kita gunakan rumus X bar sama dengan sigma XI titik tengah dikali frekuensinya kemudian dibagi sigma FI. Sama seperti yang ada di video yang Ibu berikan kemarin. Nah, jadi ini hasilnya 99,1. Untuk kelompok 3 nanti dibetulkan lagi ya caranya. Oke. Nah, kemudian untuk soalnya nomor 2 ini ada data, kita tentukan modusnya. Dapat berapa modusnya? 50,5. Sama semuanya ini kelihatannya ya. Oke, hasilnya 50,5. Iya, betul semuanya. Ini pakai cara yang sama ya, kayak yang di video, kurang lebih. Datanya dibedakan. Kemudian untuk yang ketiga ini diminta untuk menentukan medianya. Kalian dapat berapa? 46,5. Sama semua lagi. Kita tentukan lagi. Nah, ini iya 46,5. Oke, sip. Tepuk tangan dulu dong. Kalian dulu. Oke. Nah, untuk agar kalian lebih paham lagi, karena tadi kan ada beberapa yang masih miss ya. Ini Ibu berikan latihan soal lagi. Nah, latihan soal kita beda, bukan nulis-nulis lagi, nggak duduk tok. Kita bakal main game. Suka main game? Nah, ini gamenya itu namanya game bingo. Jadi nanti kalian itu ada soal 1 sampai 16, itu nanti kalian milih apa secara bergiliran, milih soalnya satu-satu tiap kelompok kemudian menjawab. Cepet-cepetan jawab, mirip kayak cerdas cermat. Tahu kan? Oke, sekarang berdiri dulu buat main gamenya. Buat garis ke belakang. Ini untuk kelompok 1. Dibaca dulu ya peraturannya sambil Ibu bagikan. Kelompok 2, kemudian ini kelompok 3. Lah, dari tabelnya itu ditulis angka 1 sampai 16 secara acak. Sudah? Acak ya, jangan urut ya, jangan 1, 2 gitu, enggak. Kayaknya ini kebalik, Bu. Bentar ya, Bu. Apanya yang kebalik? Iya. Oh iya, tadi oh maaf tadi Ibu namai biar. Iya. Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa sih kebalik. Udah ditulis acak. Sudah semuanya? Nah, ini untuk kan kelompok bergiliran bermain untuk memilih soal. Untuk nentuin gilirannya, tiap perwakilan kelompok bisa maju. Untuk nentuin gilirannya kita main sweet dulu. Aduh. Oke. Ayo, Homipa aja. Iya, Homipa. Yes. Oke, ya. Berarti kelompoknya Arul dulu nanti. Sekarang kelompoknya Zulfa sama Izati.
Kelompok 2. Gak apa-apa kelompok 1. Ini aturannya udah paham semuanya kan? Sudah. Oke. Kita main gamenya kalau gitu. Nah ini soalnya masih ketutup ya, jadi kalian nggak tahu soalnya itu kayak gimana. Tadi kelompok berapa dulu? Kelompok 2. Oke. Kelompok 2 mau milih soal nomor berapa? Soal nomor 16. Soal nomor 16. 16. Oke. Nah ini soal nomor 16 disuruh menentukan nilai min rata-rata dari data. Dikerjakan dengan teliti. Ibu timer ya, ini waktunya 2 menit, tiap 30 detik nanti pergantian pemain. Ayo 30 detik, switch, ganti pemain. Gimana, udah ada yang menemukan jawabannya? Saya Bu. Oke, kelompok 1. Ini Bu, 25,45 Bu. 25,45. Benar. Oke, kenapa? Wah, selamat kelompok 1 udah dapat 1 ya. Oke, selanjutnya kelompok 3 yang milih soal. Soal nomor 7, Bu. Soal nomor 7. Bagaimana? Oke, langsung kelompok 3. Jadi untuk menentukan nilai modus, kita pertama cari kelas modusnya dulu, yaitu dengan frekuensi paling besar. Ya. Kemudian kita tentukan TB-nya, yaitu tepi bawah dengan batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian kita hitung D1-nya, yaitu frekuensi kelas modusnya dikurangi frekuensi kelas modus sebelum modus. Kemudian D2-nya frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudah modus. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu TB dikali D1 per D1 ditambah D2 dikali panjang kelasnya. Oke, gimana menurut kelompok lain? Kelompok 2 bener apa enggak ini? Benar, kelompok 3 Bu. Oh, kelompok 3, maaf. Kelompok 3 bener apa enggak? Benar. Harus benar Bu. Oke, bener ya kelompok 3. Soal sekarang giliran kelompok 1. Kelompok 1 mau milih soal nomor berapa? Nomor 3. Mana nomor 3? Nah, soalnya agak rumit ya. Ini meminta untuk menentukan rata-rata. Waktunya 2 menit, bisa dikerjakan. Dikerjakan dengan baik, pelan-pelan. Ayo 30 detik, switch, ganti. Tenang, nanti salah ngitungnya kalau gugup-gugup. Udah ada yang selesai? Saya, Bu. Oh, kelompok 1 lagi. Berapa? 47,3 Bu. 47,3. Bener nggak ya? Salah Bu. 47,3. Selamat kelompok 1 bener lagi. Ayo kelompok yang lain. Harus bisa ini. Kemudian kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 mau milih soal nomor berapa? Soal nomor 5. Oke, ini datanya masih sama kayak yang tadi ternyata, tapi diminta untuk menentukan mediannya. Waktunya 2. Ayo switch, sudah 30 detik. Ayo switch, udah 30 detik, ganti. Udah ada? Oke, kelompok 2 berapa? 20,5. Salah. 20,5. Wah, ini siapa nih yang udah nih? 20,5. Benar 20,5. Kelompok 1 sama kelompok 3 harus lebih teliti lagi ini. Oke, lanjut. Kelompok 2 berarti kelompok 3 sekarang.
Soal nomor 4, Bu. Nomor 4. Oke. Wah, ternyata muncul data yang sama lagi. Ayo. Soalnya tinggal dikit, tapi kelihatannya belum ada yang bentuk garis ya. Kelompok 1? Wah, kurang 1 kelompok 1. Oh, ayo kelompok 18,57. 18,57. Kita lihat ya. 18,57. Salah kelompok 3, kurang teliti. Ayo yang kelompok lain, ada yang bisa jawab? Oke. 19,07. Gimana menurut kelompok 1? Benar? Ya benar Bu, sama Bu. Sama. Iya, 19,07. Kelompok 3 kurang teliti ya. Ini tadi Bu lihat kelompok 1 tinggal kurang 1. Oke, kurang 1 kotak dapat baris. Milih berapa kelompok 1? Nomor 1. Ayo berapa? Kelas modus. Ayo. Oke, kelompok Modusnya itu 25 sampai 27. 25 sampai 27. Penentuan nih. Kalau kelompok 1 benar, berarti kelompok 1 yang menang. Oke, udah. Kita lihat jawabannya dulu. Jawabannya benar, kelompok 1. Kelompok 1 menang. Iya, ini main strategi ya. Kelompok 1. Oke, sip, kelompok 1 menang ini buktinya. Mereka udah bisa bentuk 1 garis, oke? Kurang 2. Iya, itu mungkin karena kalian tadi milih soalnya masih terlalu acak, terus ada beberapa soal yang kalian lewati juga kan tadi. Gimana main gamenya? Seru nggak? Seru. Lebih suka main game gini untuk latihan atau latihan di kertas nulis-nulis? Oke, duduk. Nah, jadi karena kalian lebih suka game, bisa lah ya lain kali kita buat game lagi buat latihan soal. Bu. Gimana? Ini hadiahnya diambil kapan, Bu? Ada hadiahnya kan? Nanti Ada, tapi hadiahnya di kantor ya. Tadi Ibu lupa bawa ke sini. Nanti temui. Lain kali ya, kalau kita game lagi, nanti yang menang Ibu kasih hadiah lagi. Itu. Oke. Nah, tadi kalian sadar nggak kalau ada data yang sama, tapi saat kalian cari min, kemudian cari median sama modusnya, ternyata hasilnya beda-beda. Kayak yang soal nomor 3 ini. Nah, ini kan datanya sama ya, tapi begitu dicari rata-rata, hasilnya 47,3. Kemudian, ini loh, maaf. Nah, untuk nomor yang 4, nah ini ada modusnya, bukan data yang tadi ya, data yang pertumbuhan kecambah ini. Lah ini untuk cari modusnya ada 19,07. Kemudian saat dicari mediannya itu dapat 20,5. Nah, tapi pas dicari rata-ratanya dapat 23,23. Ini hasilnya kan beda-beda. Nah, kalau kalian misalnya disuruh nentuin satu nilai yang untuk mewakili seluruh data, kalian bakal jawab berapa? Bu, Arul? sepertinya menurut saya min, Bu, supaya kelihatan kalau kecambahnya tuh sehat-sehat karena tumbuh tinggi. Oh, gara-gara minnya paling tinggi. Nah, tapi ini kalau dilihat modusnya, kan ini kira-kira ada di 21, di sekitar 21 sampai 30. Nah, misalnya kalau ternyata kecambahnya itu ukurannya itu kebanyakan 21 cm. Apakah masuk akal jika nanti kalian ditanya orang, kecambahmu ukuran berapa? 23. Padahal kan seharusnya 21 ya kebanyakan. Nah, jadi min, median sama modus itu ada kayak keunggulannya sendiri-sendiri. Jadi ada kayak kegunaannya. Kayak misalnya ada data, kalian disuruh kalian diminta untuk mencari nilai yang mewakili satu data tersebut. Jadi kalian nggak bisa asal milih, oh kelihatannya bagusan pakai mediannya, bagusan pakai modusnya. Nggak boleh gitu.
Nah, kalian itu harus tahu karakteristiknya datanya itu kayak gimana, keunggulan min median modusnya itu kayak gimana, biar bisa menentukan secara pasti nilai spesifiknya untuk mewakili data itu berapa. Nah, untuk minggu depan, kita itu akan mempelajari tentang ini tadi. Kapan situasi kita menggunakan min, kapan menggunakan modus, atau kapan menggunakan median. Jadi nanti Ibu akan berikan situasi nyata, sehingga kalian nanti bisa menganalisis lebih lanjut. Oh, ini ternyata harus menggunakan min, ini ternyata harus menggunakan median, kayak gitu. Disertai dengan alasannya ya, jadi nggak cuma asal comot aja, dilihat dari karakteristiknya sendiri-sendiri. Jadi untuk minggu depan, itu pertama ada 2 tugas ya untuk minggu depan. Iya. Nah, tadi kan pas main game ada beberapa soal yang terlewat. Kalian nggak bisa jawab dalam waktu 2 menit kan? Itu digunakan sebagai PR, Ibu berikan sebagai PR. Biar kalian lebih paham lagi kalau nyari min, median, modus. Yang kedua ini untuk persiapan pembelajaran kita minggu depan. Yaitu tadi nyari gimana data yang cocok pakai median, mana yang cocok pakai min atau modusnya. Gitu, oke? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Ada yang ditanyakan? Sudah. Kalau tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas bisa dipimpin doa dulu untuk menutupnya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran di kelas kita pada pagi hari ini, maka baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat dan bisa digunakan untuk kedepannya. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketemu lagi.